Cara sederhana dikatakan roh yang melakukan amalan solihan itu zikir. Apa zikir la ilaha illallah iku Gus? Bukan. Apa zikir yang dilakukan di hati, zikir sir itu? Bukan. Apa zikir ismudat itu? Bukan. Zikir yang mana? Al-zikru artinya ingat, ya. Orang Jawa eling. Letaknya eling, ingat, zikir itu di mana? Di iman. Secara istilah ruhaniyah sampean iku sadar lan menyadari bahwasanya semua yang menghendaki, semua yang menggerakkan, semua yang berperan, semua yang memiliki hanyalah hidup, yaitu Allah Subhanahu. Contoh waktu ngaji niki bagi saya ning atiku kudu sadar atiku yen aweh tausiah iku adalah Allah, bukan klason. Klakson gitu Pak, klakson bel, tetet gitu. Bukan. Kalau panjenengan melihat dari basariahnya, ya klason makhluke, lah gitu toh. Tapi coba Anda lihat dari imanmu. Bisakah klason iki gacor tanpa ada hidup? Gak bisa. Mereka-mereka yang sudah dalam hatinya ada nur makrifat pasti melihat hidupnya, basirohnya, meripat hatinya, nur makrifatnya, bisa merasakan, meyakini bahwasanya yang melakukan semuanya adalah Allah. Dilihat dari basiroh ini. Nek lihatnya dari basariah, wong nafsu ngejak delok nyawang makhluke. Tapi kalau basiroh mengarahkan ruhaniyah untuk meripat hati sampean, basiroh itu yang disebut iman, larinya ke Allah, hidup dalam dirimu. Paham ya? Jadi zikir yang kami maksud fal ya'mal amalan sholihan itu tidak mengenal waktu dan tempat. Merasakan, mengimani, meyakini bahwasanya apa yang muncul pada diriku atau orang lain, semuanya itu semata-mata yang berperan adalah Allah. Akhiri tanduran yang keterak banjir gak nyalahno banjir. Si aku takok, banjir iku makhluk apa duduk? Halo, makhluk nggih? Makhluk iso apa? Terus sing nglakokno banjir wau sinten? Siapa? Allah. Mengapa ruhaniyah kita tidak bisa melihat Allah? Karena meripat hati sampean basiro ini ketutup ambek kesenangan dunia yang berupa banjir. Oke? Saya diterima ya? Akhirnya Allahnya itu gaib, Allahnya gelap dalam pandangan hati kita. Wis, akhirnya ngamuk-ngamuk. Tapi coba nek ndelok ketinggal Allah. Subhanallah, puji pujo sampean ikut datang Allah. Akhirnya diterak tikus, diterak banjir, alhamdulillah. Lungke. Alhamdulillah, itu kan rasa syukur. Hakikat syukur kita
Mohon maaf, puji terhadap Allah. Ayo, wong iki njauh ditekesno rek. Alhamdu utawi sekabeh puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Loh itu Pak penggawean rohaniah sampean kalau basironya sudah buka, akhirnya gak ono susah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Rasa gelisah, rasa khawatir gak ono. Kok iso? Matur suwun Gusti Allah. Sita, apa pantes iku mang dihancurno Allah mang? Pantes. Sebab apa? Coba sing nyokolno sinten? Nah, wis ngomong Allah lho ya. Terus sing ngetokno pari metu berase sinten? Allah. Sampean gak iso apa-apa blas ya. Isoke penonton, nah lha ngoten nggih. Jari Gusti Allah, kabeh sing nglakokno aku, sing munculno saya, membuahkan saya, tak ancur nih serawet. Alasan tekon di sampean kali kula niki susah. Lah wae Gusti Allah dirusak-rusak Allah sendiri. Mesti ngono. Gegara kita ngaku-ngaku inilah bapak, ibu, akhirnya ndadosake menjadikan hati kita susah dan gelisah, akhirnya hitung-hitungan bondone mang piro, mesing ini ki angel, tuku mes ini gak nggo KTP gak oleh. Padahal dulu dengan sekarang itu lebih luas sawai Pak timbang perkampungan ini. Dulu kalau seiling 72 cari mes gampang, tapi semakin sempit sawai mes kok tambah. Mbuh wis gak arti aku ngene iki. Allah ya Karim. Kita kalau bisa, kalau bicara hanya secara syariat Pak, gelut-gelut gitu ya, gelut, nyalahno pemerintah, nyalahno instansi iki, heta sing gawe ngono sapa? Balik maneh langsung ati sampean siret pun. Cara manuk bedet mboten ngoceh. Justru ketika saat hati sampean ruhaniyah sampean niku berdiam diri, muncul yang keluar di dalam ruhaniyah niku, alhamdulillah bapakku mati, alhamdulillah anakku mati, alhamdulillah dunyaku dintekno Allah, mergae gak melok ndu. Sedaya wong ngomong kan kabeh wae Gusti, tapi aneh ketika dijaluk iku mangkel, susah. Wis, ya apa sekiranya gak susah? Dadi yo sistem koyok tukang parkir, seperti tukang parkir, mobil mewah-mewah masuk, monggo ditutuno sepeda. Ketika saat yang punya datang lagi mengambil, tukang parkir mosok Pak, ojo iki mobilku begitu, mboten, malah keluar ikut dikawal, tak gitu nggih, ikhlas ridho. Terus piye bagaimana caranya menjadikan ruhaniyah kita seperti tukang? Ancur no iki, ancur no iki. Niki le kuncine Rasulullah yang mengkhawatirkan besok umatku perang melawan hawa nafsu ini ki hancur loh. Cara ngancurnya bagaimana? Bukratan wa asilah wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawila. Esuk nger sampai
sore, pagi sampai sore, nger, bahkan malam, atimu gunakno zikir. Zikir yang mana yang akan bisa menghanguskan ini tadi? Tak sebut sebagai adzikru bisiril asr, zikir tanpa ngucap, diem, tetapi hati roh sampean iku meyakini, merasakan bahwasanya semua apapun di dalam urusan sikon kabeh, di situ ada perkara sing alus, Allah di situ yang maha menggerakkan. Gak sadar toh kita? Gak sadar sebetulnya itu. Gak sadar. Kalau sudah menyadari itu, maka inilah yang kusebut roh ini sudah bangun, tadi tidur rai. Dininik bubukkan oleh sifat basariyah lewat duniawiyah iki, roh turu nek krungu adzan gak tangi, roh-roh bukan jasad. Jika menyembah padahal dikatakan dalam surat Ibrahim ayat 3, wa yabghunaha iwaja ulaika fi dzalalim ba'id. Setan dan tangan-tangan setan mengharapkan ruhaniyah sampean itu tadi berbelok arah, tidak mengikuti ini, gak mengikuti anikbudullaha, menghadap pada Allah, tidak. Ditegaskan ulaika utawi mengkunu mereka ini iku fi dzalalim ba'id, ing dalam kesesatan yang sangat jauh. Masuk kurang percaya. Jadi Rasulullah diturunkan itu untuk memberikan tahu, rohe umat, rohmu iku kesasar. Makanya besok itu ada istilah apa namanya, padang maksar. Apa? Roh sing podo kesah ngelumpuk ning kono wis. Wis, anik putu do nyembah sira kabeh Allah ing Allah, hirah makrifat roh kuwi nang Allah. Lho ngoten ta. Iso irah makrifat lepas niki mang, sebab iki nek wis dilepas syahwat dunya iki ajur pun merotoli seret. Akhirnya yang nyata sesungguhnya Allah iku al-haqqu al-mubinun. Allah itu jengleh nek wis kebuka. 1, 2 wastanibu, dan podo ngedono sira kabeh atau huta ing pira-pira kesenangan duniawiyah. Irah dohono jauhilah kesenangan duniawiyah. Gus, wis kadung melekat dalam hatiku, aku sudah bercinta. Bagaimana caranya? Kembali kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Niki. Ini ada nafi, ada isbat. Artinya la ilaha, tidak ada Tuhan. Sak temene ning atimu iku, jerone atimu, jagate roh iki gak ono saliyane Allah. Berhubung sudah kadung masuk kok onokno melekat nafi, bersenono ngger, bersenono cung, bersenono le, perkara selain Allah yang sudah masuk di dalam hatimu. Setelah itu nek kalau sudah membersihkan isinya la ilaha di dalam hati Anda, isbat nole, tetap nole illallah. La taj'al alallah ilahan akhar. Jangan sampai selain Allah itu bertengger di dalam hati. Terus piye, bagaimana caranya saya membersihkan ini? Kembali lagi adzikru, zikir.
baru kok nyembah sampean iku bener. Terus syariatnya bagaimana, Gus? Jalankan syariat. Di tengah syariat kau sholat, rohaniamu juga sholat. Baru akan menemukan sholat yang khusyuk itu di situ, Pak. Niki hafidhu do reksonen sira kabeh, jagalah ala sholawah ing atase pira-pira salat ai al maktubah 5 waktu 5 jamak ya, jamak berarti iki salate jasad, Pak. Ditoto di syariat. Tapi gak cukup di sini. Wassolatil wusta. Inilah yang dimaksud wassolatil wusta adalah ruh. Salatnya ruh. Karena kita manusia tidak hanya jasmani akan tapi juga rohani. Ada terusnya Pak, ayatnya Pak. Wa qumu lillahi qanitin. Qanitin memakai khosyiin, memakai makna khosyiin. Wakumu dan podo njogo sira kabeh lillahi ketika sholat iku karena Allah. Qanitin ay khosyiin kanthi khusyuk. Pelanggerane khusyuk, definisinya khusyuk, ruhaniyah iki bisa makrifat Allah. Paham nggih? Wis. Kembali kepada surat An-Nahl tadi. Barang siapa, diterusnya ayat ya. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di situ ada 2 kelompok, Pak. Ketika Rasulullah menyerukan ruhaniyah untuk kembali menghadap pada Allah, di situ ada 2 kelompok. Kelompok pertama mereka yang mendapatkan hidayah, mengikuti hidayah, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah lewat Muhammad niki, lewat pengajaran ini, diikuti petunjuknya. Satu kelompok pahakot, dia kekeh di dalam kesesatannya, gak gelem Pak, gak mau. Dia bersukaria ruhnya tetap di dalam syahwatud dunia. Jadi Allah sudah mengenas ya, memberikan keputusan di dalam Al-Quran ini. Satu kelompok man hadallah wa minhum man haqqat alaihi ad-dhalalah. Siapa yang disebut roh yang tersesat, kekeh di dalam kesesatannya, kekeh roh itu selalu tetap bersukaria bercinta kepada Allah, kepada selain Allah yang disebut syahwatud dunia. Kalau sudah seperti ini Bapak, fasiru wistah jenengan kalih kula dikongkon ningali. Fasiru, lihatlah, deloken apa akibatnya mereka yang kekeh
di dalam kesesatan. Fasiru fil ardi fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Apa yang terjadi? Wis, ayo dibalekno, dikembalikan pada diri kita. Dulu pernah ngalami, sekarang tak hapus. Iki gak ono. Anggap saja rohaniah kita buta terhadap Allah. Buta, wis gak ono pengajaran tauhid, wis gak ono seruan untuk kembali pada Allah. Basariyah tadi, nafsiyah dan amarah. Jenengan ruhaniah kita nek wis bersukaria dengan kesenangan dunia, wedi ilang nggak nih? Duniawiyah yang kita kumpulkan, kita takut hilang, betul? Takut. Kita bisnis sudah bagus Pak omsetnya, kita akhirnya bisa beli rumah, bisa beli mobil, ya, bisa bikin pabrik dan lain sebagainya. Apa yang ditakutkan? Hilangnya ini. Apa mungkin dia memikirkan suatu saat aku meninggal? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Nafsu akan membikin terhadap jiwa kita, ruhaniah kita, seakan-akan kita hidup selama otomatis. Akhirnya lungguh meja metingkrang ngomong kopi isuk-isuk. Enak tadi wong sugih yo. Sembarang keturut ngombe kopi langsung nek ngarepe. Wong sugih, Pak. Rokok gak melok tuku nok ngarepe. Ngapunten niki percontohan mawon nggih, percontohan. Bagaimana yang punya pangkat tinggi sampai pangkat bintang 2, apa yang ditakuti? Gak mikir mati deh, logrok, pensiun. Jabatan yang tinggi seperti itu punya kewenangan. Piro ini nek Gusti Allah betul makrut gitu. Nek koyok ngene iki penyesalan di belakang, Pak Bu. Subhanallah, saya punya murid ribuan Bapak Ibu, pengaruh saya luar biasa. Nyalokno DPR gak usah bondo dhewe. Santri-santriku, kalau gerutuk. Nih, gurumu arep nyalakno DPR. Siap. Kondisional pun. Gampang nggih? Apa yang ditakutkan saya? Muridku nyengkre. Entek merotol. Pondokku suwung. Gak ada orangnya. Itu yang ditakuti saya. Saya tidak akan pernah mikir besok aku masih hidup di dunia atau enggak. Enggak pernah. Saya tidak akan pernah memikirkan ruhaniah saya ketika sholat khusyuk atau enggak. Tidak. Enggak pernah. Koreksi diri saya enggak pernah. Yang penting gugur kewajiban. Lungguh penak, ndukur meja, santri podo teko mlakune. Nggih mboten? Pernahkah Rasulullah ingin dipuja, dijunjung, dipuji, bahkan disembah? Pernah Rasulullah mengatakan seperti itu? Gak akan pernah. Kita, saya sik kae dadi ustad anyaran ae, wah jeleng
santriku nok ngarep adik gak ngomong ini. Lu gak apa-apa nek jasmani tak, tapi sing tak khawatirkan rohani mau lu. Saya itu tadi lu masih ingin dipuja apa enggak nang masyarakat. Kalau masih dipuja, intinya Pak Rumus Basiro gak muncul ono iku wis mesti Pak saya itu gila dengan gila pujaan masyarakat. Iki rumus loh. Nggak bisa ditipu, nggak bisa ditipu, nggak bisa, nggak bisa. Oleh sebab itu, lewat mimbar yang sangat mubarakah ini, tolong terimalah apa yang saya nasihatkan. Sudahi perbuatan roh seperti itu, sudahi. Kembalilah kau pada Allah. Kembalilah lekas ruhaniyah pada Allah. Otomatis nek ruhaniyah itu mau kembali pada Allah, muncullah basiro. Di dalam basiro ada nafsu luru, lawamah dengan mutmainah. Inilah Pak, dua nafsu ilama rohima rabbi. Walaupun nafsu itu mengajak kejelekan, ada nafsu yang dirahmati Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Sebelum mutmainah muncul lawamah dulu. Apa? Kita itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Ya Allah, selama ini saya itu rohaniyah niki mari diiling lalu kawamah muncul. Nyadari kalau selama ini aku zalim nang Allah. Tidak zalim terhadap manusia, enggak, zalim rohaniyah pada Allah. Mana buktinya? Aku kritik tapi ojo mangkal. Nggih? Tapi kritikku iku karena kasihan, prihatin. Lah ngeritikku nang aku dewi. Mohon maaf, bentuk ruhaniyah kula dolim niki tidak laku di luar sholat. Di dalam sholat pun ruhaniyahku itu tidak mandang nang Gusti Allah. Iki dolim. Ya bunaya, ya anak putuku, la tusrik, ojo pernah kau menyekutukan billahi kelawan Allah. Wahai anak putuku, janganlah kau sekali-kali menyekutukan Allah. La tusrik billahi syai'an, dengan sesuatu. Apa yang dimaksud sesuatu itu? Itulah syahwatut dunia, masuk di dalam ruhaniyah saya. Akhirnya Allah memperingatkan lagi di dalam surat Ali Imran ayat 31. Bila mana cintamu itu diterima Allah, ruhaniyah yang bercinta kepada Allah itu diterima, syaratnya ruhaniyah ini harus melepaskan cintanya terhadap kesenangan dunia. Dipegat itu yuhibbukumullah, maka cintamu akan diterima Allah. Berarti nyembah kita ruhaniyah asalnya terhadap kesenangan dunia, akhirnya terhadap Allah. Bisa nih ngoten pengajaran ditekakno iki mau pengajaran Rasulullah. Makanya ayatnya di situ kan ada in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti Muhammad, ikuti aku. Maksudnya ikuti Rasulullah. Ikuti para rasul ini. Apa tugasnya para rasul? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Arahno ruhaniyahmu itu terhadap Allah, wajtanibut, dan tinggalkanlah ruhaniyahmu atau huta dari perkara-perkara selain Allah. Ini gempurnya
hanya satu jalannya adalah kita melakukan dzikir sirul asrar. Bapak Ibu hadirin, tak simpulke berarti tugas Rasulullah mek situ nduduhno siji nek ruhaniyah kita itu tersesat, kemudian mengajak ruhaniyah kita supaya itu di jalan yang lurus. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Fa'buduh ini sirat iku nek kene Pak, siratal mustaqim nek kene. Fa'buduh hadza siratum mustaqim. Surat Maryam 36. Fa'buduh hadza utawi iki fa'buduh. Fa'buduh ngarahno atimu nang kosong iki lho dulur. Paham? Kosong itu bukan tembok, bukan papan, bukan duit, bukan jabatan, bukan rumah, bukan bojo, garwo, istri, suami, bukan. Inilah marjiknya adalah Allah. Apa Allah itu kosong? Kui ngomong kosong itu sebabnya nontok meripat dohir iki. Coba tonton kelawan meripat basirohmu. Justru sing kosong iki berisi. Sing berisi iku kok kosong. Jadinya begitu nanti. Yes. Hadza utawi iki iku nyembah yang model seperti ini, ruhaniyah makrifat nang Allah iku sirat, jalan mustaqim yang jejeg, yang tegak. Berarti mboten bengkok-bengkok ngene. Kaya wedok bokong gede niku lho, gendung-gendung. Mboten. Lurus ngene. Saya teringat ketika saat saya diperintahkan oleh Mbah Hayi, Syekh Hayi Malang. Berawal saya tanya, Mbah, caranya untuk ruhaniyah bisa makrifat cepet iki apa Mbah? Langsung ketemu Allah. Jawabannya mek ngenten tok. Sampe eling-eling ya. Mlaku wong ngulonson, ojo toleh. Sik coba jawaban ngono gak ngeluh sampean. Santri dulu iku Pak ya, tidak protes, dilakoni mawon, ngawulon wis gak tolat, mboten tolat oleh. Wong jawabe mboten tolat. Padahal bukan ini maksudnya. Tapi ngulon-ngulon sampai dugi watu congol Magelang. Bertemulah Mbah Dalhar. Oh aduh. Ternyata maksudnya ketika kau menghadapi kondisi apapun, baik aktivitas sholat, aktivitas dahar, aktivitas opo, ruhaniyamu iku lho dulur kenceng nang urip. Jelas nggih? Kenceng nang Allah yang menguasai kau makan, yang menguasai kau ngaji, yang menguasai kau segala apapun. Sampak nyun sewu Pak nggih. Nyun sewu nggih. Wong lanang ngeten kalih garwane niki lho. Kudu siratul mustaqim. Coba kalau Allah saged kedaden? Saged ta? Mboten saged. Mangkane bahasane nek gak koma, nek gak kenceng ya gak iso dadi. Lah nek lemes ae ngene. Duh, iku isaroh jane ngono rek. Berarti ruhaniyah harus fokus menyang Allah. Jalane iku mang isoke mustaqim iku ruhaniyah nggejo irapet dzikir sirul asrar.
Wis paham ya kuncinya? Pun gini ki. Jadi Rasulullah itu hanya bertugas untuk ngelurusno penyembahan ruhaniyah kita. Kalau ini sudah didatangkan Allah menyerukan Rasul ini di tengah masyarakat, ditenono, saya nggak disi kerso. Kalau masyarakat masih bersikukuh, wahakot adzolalah, lihat sejarah dalam Al-Quran, dintek nih Allah. Estu, dintek nih. Kaifa fandur, lihatlah. Kaifa kana akibatul mukadzibin, akibatnya orang yang mukadzibin, mendustakan kebenaran ini. Akibatnya bagaimana? Lihat, kalau nggak percaya. Bahasa syariat dintek nih. Gusti Allah membunuh dengan cara apapun. Bahasa hak, kalau bahasa syariat, bahasa hakikatnya apa? Didelok. Mukadzibin itu orang yang mendustakan diadab Allah, dikarenakan dusta akhirnya diadab oleh Allah. Ngeten Pak, jenengan kali kula ketika membaca situasi kondisi sing gak cocok, ati mangkel panas mboten? Contoh, jenengan iki mempunyai sawah 1 hektar, besok panen, sekarang dicuri orang, mangkel mboten? Hah? Mangkel? Ya mangkel. Mesti jenengan itu minta pengadilan, tak gitu toh? Secara syariat lapor polisi dan lain sebagainya. CCTV ada, kelihatan orang 5 dan kenal semuanya. Kira-kira sampai gak mangkel sama orang 5 tadi? Mangkel. Kita nggak sadar di balik itu semuanya Allah yang melakukan. Tanpa Allah bisa pencuri itu? Tolong ojo diterima akal, trimon ambek iman. Bisakah pencuri itu mengambil barang sampean, mengambil barang Anda tanpa digerakkan Allah? Ada ayat yang mengatakan, sing balang iku dudu awakmu tapi Gusti Allah. Pasti mangkel. Lagi aku itu misalkan dihantam wanita cantik itu dengan batu. Wanita ini ono kene, kalau liwat jauh antem dasku, tas sakit mboten? Sakit. Karena sakitnya kita melihat batu tadi, kecuali kalau diantem duit sak kebok. Ya apa sampean? Matur suwun, nek diantem batu, gak matur suwun, gak alhamdulillah. Sampean pengen diantem watu, alhamdulillah. Saya harus melihat siapa yang ya Allah ayune wis. Mungkin gini, tolongan teman maneh. Banget nggih? Kalau kita melihat Allahnya, apa yang terjadi di dalam hati? Alhamdulillah. Kalau kita melihat batunya, Pak nyun sewu Bu, bundas loro iki. Kata Bang Haji Roma Irama yang namanya kekasih, walau dicubit tapi cubit. Nah, berarti sawah 1 hektar dirusak atau diambil pencuri tadi, bentuk Allah kasih sayang. Itu kalau kita melihat dengan mata hati. Kalau kita melihat dari mata jasad, yo ngamuk Pak, muring delok makhluke. Watu minangka makhluk, cah cantik minangka Allah. Tinggal seperti itu aja. Pun tak dongake ingkang rawuh, mugi-mugi yo ruhaniyahnya sebelum meninggal
sudah makrifat dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ojo amin tok, lakonono dzikir man, nggih. Amin amin. Ya sing ndongakno tuas kemeng. Jenengan gak ada tindakan. Sami kali ngene, sampean ndongakno aku lho ngene. Muga-muga Gus Mang ngombe kopi rek, muga ketok lemes awake. Muga-muga ngombe. Kula menengahi kata ombe. Sampai ndonga sampai ngiler-ngiler tapi kata ombe. Lah, ngelaku ilang mboten? Mboten. Masih gak sampean ndongakno, tak ombe ya tetep ya rasa ngelak buat mesti ilang. Paham maksud saya nggih? Jadi ngoten wau jenengan empun amin mawon biar podo mlakune tumindakno dzikir sing kula maksud. Nek basa toriko telesono atimu dzikir ismudat, dzikir ning ati, dzikir nafas Allah Allah ning ati ambek ulek-ulek ngomong Allah Allah. Tapi ati sampean ya kudu sadar sing iso ngulekno iki mung Gusti. Endi Allah gak ketok cara mata dohir, mata ati ketok, nyoto. Urip ning kene nek gak urip apa iso ulek-ulek? Boten saged. Paham nggih? Pun nggih niki Rasulullah itu hanya menyerukan supaya ruhaniyah hanya menyembah kepada Sang Yang Esa, Sang Yang Dumadi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Tunggal. Bahasa syariat kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu. Kesenangan dunia itu Pak Bu urusan jasmani. Gak apa-apa sampean soge, gak apa-apa sampean ngalim sampai sundul langit, tidak apa-apa. Kita punya pangkat derajat di mata manusia sampai jadi presiden, silakan. Tapi tetap ruhaniyah untuk menyembah Allah. Itulah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak pernah menyerukan pujiin aku, pujon aku, sembahan aku. Innama ana basarum mithlukum. Saya itu kata Rasulullah sama dengan kamu. Podo makhluke sing gerakno kabeh ya Allah. Lah ngono. Ojo kok sembah aku, jangan kau sembah aku, jangan kau puja-puji aku, karena aku juga makhluk sama dengan kau. Pujalah, sembahlah siapa yang aku sembah. Sinten sing disembah Allah? Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Itulah Allah Subhanahu. Pantaskah kita muji-mujo nang sakliyane Allah? Gak pantas. Iki Rasulullah sendiri yang bersabda lewat firman-Nya Allah itu. Kita umate wis kendel apa? Mengalihkan maksud daripada ayat itu. Bentuknya apa? Ning atiku lho seneng dipuja wong. Iku bentuk kita mengalihkan ayat. Rasulullah tidak. Kita kok malah menyerukan terhadap umat untuk memuja saya, memuja makhluk. Hati-hati loh ya. Ini sudah Allah tegaskan di tengah-tengah umat. Kalau umat masih tetap saja, mohon maaf, kita setiap hari, setiap saat ikut solo, yang maksud tujuannya adalah wusul pada Allah. Manakala di dalam hatimu masih ada gambar selain Allah, nyun sewu, pedoten manukku nek umpama iso wusul. Ayo, kurang nemen aku ngomong ngeten iki. Estu pedoten guluku nek ku iso wusul. Gak iso. Karena Allah tidak akan pernah menerima hambanya untuk bersinggah di dalam singgasananya di rahmat manakala hambanya itu ada syirik khafi.
masih ada syirik di dalam hati. Bisa cetoa. Berarti syirik apa? Mengadakan selain Allah. La taj'al 'alallah. Jangan kau menjadikan apa itu? La taj'al apa tadi? Ilahan akhor. Jangan menjadikan sesuatu selain Allah itu di dalam hatimu. Jangan. Anu ini pun kadu mancep hatiku. Ya sudah, terserah Anda mau kau lepaskan atau tidak, urusan kita masing-masing. Tapi ayat ini mengatakan kelompok pertama adalah man, yaitu wong sing mendapatkan hidayah, artinya mengikuti Rasulullah, hidayah itu. Kelompok kedua wa minhum, kelompok yang kedua dia hakot kekeh ing dalam ad-dhalalah, kesesatan, mengikuti hawa nafsu ini. Pun pertanyaan pertama yang membuktikan bahwasanya Rasulullah juga menjelaskan tentang dinul haq yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta wa ana, atau bukti bahwasanya Rasulullah itu juga menjelaskan tentang bagaimana hakikat menuju makrifat. Tolong dibuka di dalam surat Al-Ikhlas. Jikalau Rasulullah tidak diperintahkan Allah untuk membahas tentang ketauhidan, mengesakan terhadap ruhaniyah, terhadap Allah ruhaniyah ini, nggak akan muncul surat Al-Ikhlas. Kul, katakan Muhammad, huwa utawi hidup iku Allah, utawi jenenge Allah ing munggo wong Islam iku akadun esa. Bahasa sederhana, Muhammad sampaikan bagaimana caranya mengesakan Allah. Akhirnya dibuka di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, kata Allah, aku tidak akan mengutus utusan sebelum kau Muhammad, bahkan kau sendiri, kecuali kau harus membawa inti daripada wahyu. Apa inti? La ilaha illa ana fa'budun. Iki dilewati biasa ya awak dhewe ngaji nang tafsir Jalalain niku. Anbiya, Al-Anbiya ayat 25. Ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad genahno iki maksude la ilaha illa ana iku bagaimana? Tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budun. Jelasno bagaimana caranya untuk menyembah kepada ana. Nek wis ngaji ana kene rasa pinter iku delen. Iman yang harus kita buat. Tapi kalau kau terima dengan akal, pasti akan tanya kedudukan makhluk syahidnya mana, gitu? Ngomong masalah ilmu nahwu sorof yo opo bagaimana mak perut. Loh, boleh-boleh saja ditakoi asbabun nuzulnya mana. Kalau kita bicara masalah Quran ya Pak ya, harus tahu asbabun nuzulnya dan lain sebagainya, kedudukan daripada ayat ini. Iku luwih api, memangi lengkap. Tapi biasanya kita itu repot urusan koyok nguni, ku akhir pinter-pinteran lali fa'budun. Roh iki nang Allah lali.
sebabnya ketutupan yahjubuhum bi ilmihim, Allah menutup dengan ilmu itu rohaniyahmu, akhirnya tidak bisa ke Allah. Ini, tapi ingat, jangan dilihat 25 saja, lihat di dalam 29. Barang siapa yang mengucapkan ini kalimat ana aku Allah, mohon maaf, tapi status ruhaniyah belum kembali, belum ma'rifat Allah, syiriklah dia. Nggak boleh. Kalau hanya sekedar membaca nggak apa-apa, tapi nek wis ono iman yo aku iki Allah, maksudnya aku makhluk iki lah, gak oleh dulur. Sebab yang menjadi hak al-haq mengatakan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa? Hidup itu dalam dirimu dulur. Kau ingin tahu ketemu hidup itu, Allah itu, tak takoi. Bu, bapak, makhluk, asal jenengan ono apa gak ono? Asalnya kita manusia itu ada apa memang ada? Tidak ada. Adanya kita akhirnya merasa ada sebab diadakan yang maha ada al-haq. Anda ingin tahu yang ada al-haq, kembalilah asal. Apa? Tidak ojo rumangsa ana awakmu iku. Nek kuwi wis bisa melakukan rumongso tidak ono, berarti Anda tidak ada, barulah nyata yang ada pada dirimu. Iku caranya seperti itu. Berarti innalillahi wa inna ilaihi sangkan paraning dumati. Kembali asal, asale Allah, balik nang Allah. Baru di situ ngucap la ilaha illa ana fa'budun. Apa fa'budun ini? Syariate Rasulullah menyuruh kita untuk menyembah kepada ana. Caranya bagaimana? Sudah digelar Rasulullah dewe. Lagi Rasulan ayat iki mang lho, utusane Allah iku tugase hanya ani budullaha wastanibut taghut. Wes, itu yang pertama. Yang kedua terkait napa mang? Oh ya, mungkin dibuka di dalam surah Pak, tak golekane. Pernah kula bahas An-Nisa ya, surat An-Nisa kedap surat An-Nisa ayat 36 ya. An-Nisa itu surat yang keempat. Ini ada kaitannya dengan tali. Tali terhadap Allah, tali terhadap sesama manusia. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama, dan seterusnya. An-Nisa ayat 36 menegaskan fa'budullaha, tali roh iki nang Allah jogonan dulur, supaya tidak menyekutukan Allah. Mana? Berarti anik budullaha tadi ya. Apa talinya ruh terhadap Allah ini? Langsung lagi anak pelantaran lagi. Hablum minallah, talinya ruh terhadap Allah mana? Fa'budullaha. Nek cara bahasa memang fa'budun. Tadi surat Maryam fa'budu. Arai ruhmu langsung nang Allah dalam makrifat, lewat cahaya makrifat itu tali. Al-Baqarah 256.
Fungsi tali adalah wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah wa qad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Lo jelas tali rapet gejok ono taline Allah. Mana sirul asrar itu? Sebab dengan sirul asrarlah, zikir sirul asrarlah yang bisa melaksanakan yakfur bitaghut, meninggalkan taghut, meninggalkan selain Allah, wa yu'min billah, dan menghadap dan bertemu Allah. Itu talinya. Iki dijaga. Kemudian kalau kau sudah menjaga tali Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dipastikan kau tidak akan menyekutukan Allah dengan yang lain. Pertama. Kedua, wabil walidaini ihsanan. Jaga hubunganmu terhadap orang tuh. Kalau boleh saya katakan, yang wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an tadi adalah hukum hakikat. Terus kemudian wabil walidaini ihsanan itu adalah hukum syariat. Kita telah dididik Rasulullah dengan syariatnya bagaimana kita sebagai anak terhadap orang tua, kita terhadap guru, terhadap mursyid. Iki syariat kan jasmani, Pak. Jasmani, cuman kesalahan manusia sekarang sampai tembus ke rohani. Ini yang Allah tidak kehendaki, ini yang Allah tidak mau. Allah tidak mau diduakan terhadap orang lain. Ini yang kesalahan kita. Jasmani ya diperuntukkan terhadap orang tua atau mursyid, ruhani juga. Ini yang salah. Mestinya jasmani terhadap jasmani, ruhani terhadap hidup di dalam orang tua ataupun terhadap guru mursyid. Nggak apa-apa kalau gini. Kalau jasmani dan rohani jenengan peruntukkan terhadap makhluk, niki kesalahan kita. Mestinya rohani terhadap hidup, memandang hidupnya. Lah kita bisa memandang hidup kepada orang tua, di dalam diri orang tua atau guru kita. Basiroh tadi kudu melaku, Bapak. Nek basiroh iki mripate wuta, iki mboten sakit lah. Fakta di lapangan kita sebagai murid nyun sewu tak jejekno pisan lho ya. Ruhaniah kita terhadap makhluk. Karena apa? Karena basiroh kita buta. Mengapa buta? Ajaran dinul hak iki dipendem. Wis titik. Gregeten aku. Ketika saat ada yang membahas tentang dinul hak, hakikat ma'rifat, dikatakan kulluhum dholalatun, itu sesat. Wis, turu wae rek, ning ngene rek. Mohon maaf, saya 23 tahun, Pak, berdakwah tentang, menyerukan tentang anibudullah wastanibutahud, keluh kesah yang kurasakan. Umpama dihitung urusan dunia ya akeh rugine kula. Iya. Dibenci. Justru yang membenci saya gak kaget, menengah ke atas, Pak. Menengah ke atas, ahli kitab menengah ke atas. Yang menengah ke bawah kebanyakan itu bisa menerima. Menengah ke atas. Mesti takoki mondoke nang ndi iku. Terus mana sanate piye wis mulai pinter-pinteran dis. Ya Allah ya Karim. Kok iso maca kitab ae. Allah ya Karim. Basariah muncul mesti khilaf, Pak. Kalau kita duduk basariah, nek iso ojo ono wong ndukurku. Lah ngono to. Nek iso aku tok sing didaya. Apakah tidak seperti Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Hah? Seperti ini. Kita takabur karena ilmu kita, Pak. Kita takabur karena jabatan kita. Kita takabur pada Allah karena kita merasa diri kita yang kaya.
Akhirnya apa? Yang miskin kita dolimi, yang bodoh kita bodohi, jamaah akhirnya kita peras. Ngaji nang aku yo 10%. Kui ikut golong aku, tiap bulan harus 10% dari penghasilanmu. Di sini. Allah ya Karim. Saya 23 tahun Bu Pak membahas tentang ini, terus terang saja. Yang kudapatkan adalah cacian. Yang kudapatkan adalah makian. Lah, betul sekali. Dikembalikan sopo sing gawe ngono. Lah gitu toh? Nah, balik mana? Akhirnya muncullah surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Bagaimana Muhammad ketika menyampaikan hal ini terang-terangan, Pak? Awalnya itu sembunyi, setelah itu terang-terangan. Ketika sudah terang-terangan, apa yang didapatkan beliau? Ini sejarah loh ya. Al-Hijr ayat 94 sampai 99 sampai delok. Yang didapatkan cacian. Tapi beliau berhubung ruhaniyahnya, basirohnya itu melampah, boten susah. Tapi sempat susah beliau. Di Quran di situ dikatakan, Muhammad, jangan kau sempit hatimu. Bertasbihlah, bacalah, kembalilah pada Allah. Berarti Muhammad itu pernah ketika saat dicaci iku hatinya gelisah, ojo gelisah mat sehingga ngunu aku. Kalau basirohnya itu sudah buka Pak, mesti sehingga ngunu yo aku jari Gusti Allah. Oh ya ampun menang pun. Jadi Pak, gak oleh ngamuk Rasul iki, gak oleh, walaupun banyak umat iku yang tidak mau menerima. Wes, akhirnya dibalik nemane sing gawe ngono ya sapa? Saya sendiri pernah Pak mau diusir dari kampung saya gara-gara ini. Estu. Pernah mau diusir oleh tokoh ahli kitab sana. Cuman saya ndablek, tahu ndablek? Tidak mau. Mengapa saya tidak mau? Itu tadi kembali, alhamdulillah. Akhirnya sekarang menjadi pengikut. Ada yang sudah meninggal. Belum sempat dia itu cara bahasane menungso, jauh sepuro, tapi sudah sadar atas kebenaran ini, terus mati. Ada sampai sekarang menjadi pengikut saya. Bahkan itu dulu guru saya, gitu. Allah ya Karim, berarti apa Pak? Garwo jenengan, orang dekat kita, walaupun mencaci jenengan, memaki jenengan tentang ajaran ini, bahkan jenengan dikatakan ajaran sesat, ya tetap ngucap alhamdulillah. Enak ngaji nang sing nyenggai. Jadi sok penak. Sok sambung. Jadi sing gawe ngono ya sapa? Basiroh melaku akhirnya nyawang Gusti Allah. Jadi apakah memang kualat? Lah ngoten nggih. Saya katakan tidak. Kalau ruhaniyahmu itu taatnya terhadap hidup. Ya. Kalau ruhaniyahmu itu taatnya terhadap hidup, mohon maaf. Keliru. Mohon maaf. Kalau ruhaniyahmu itu taat terhadap makhluk, maka tidak akan pernah ada kualat. Makhluk lho ya. Kuwi ndelok makhluk mboten kualat. Sebab apa? Selain daripada Allah, itu tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat.
enggak ada. Kecuali panjenengan ini tidak taatnya ruhaniyah terhadap hidup. Iki yang menjadi kualat itu ada di situ. Yang malati itu mung Gusti Allah. Nek makhluk kayak apa? Mlebu nang ayat piro? Wawaku ansal kiriman, tapi lupa aku loh. Ayat yang menjelaskan tentang selain Allah itu tidak akan pernah bisa mendatangkan manfaat dan mendatangkan mudarat. Yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat adalah hanyalah Allah. Lah terus yo nopo? Kulo nek terus ambek wong tua ngeten. Syariatmu kawin. Dilokno tunduka. Dikon ngalor-ngaloro, tapi ruhaniyahmu ojo nyawang makhluke, nyawang Gusti Allah. Nek nyawang Gusti Allah berarti hakikate jenengan taat nang Gusti Allah. Atiullaha lah wa ati rasulnya mana? Syariate mang. Paham nggih? Carane ngono. Baru mboten kualat. Mboten kualat. Paham nggih? Dasare selain Allah, dasare bahwasanya makhluk itu nggak bisa malati itu dari mana? Al-Quran. Selain Allah tidak bisa mendatangkan mudarat, tidak bisa mendatangkan manfaat. Tinggal kita membaca dari mana kacamata itu. Kebanyakan kita melihat makhluke, terus ciloko temen, akhirnya digawe ular-ular. Lha niku wau. Padahal sing nyilakakno iku Gusti Allah. Tapi nek sampean delok Allah enggak akan pernah, Pak. Enggak akan pernah. Kira-kira sampean ini mentoloa kekasih sampean piloro. Mentolo? Tega tah kau, andai kata kau punya kekasih kau terlunta-luntakan, enggak akan tega. Namanya kekasih. Ya jelas di man-man toh Pak ya, di man-man. Itulah yang kumaksud ruhaniyah yang sudah terkondisi hanya fa'budullaha, hanya ani'budullaha. Itu kekasih. Mereka tidak ada rasa khawatir, gelisah dan sebagainya karena mereka itu hanya memandang pada Allah. Berarti kesimpulannya syariat melaku api, tapi kudu yo sak hakikate. Nek ono pilihan gini, sebab menungso iku ono ngene, Pak. Ada wong syariatnya ikut jalan, hakikate ngelemprek, hakikate mati. Ada. Yang kedua, ada orang itu laku hakikat tok, syariatnya gak patek direken hukum syariat gak patek direken, lebih-lebih wong jadab. Wong jadab itu Pak ya, lebih-lebih. Terus ada lagi golongan maneh, ada orang syariat dan hakikat itu berjalan makrifat nang Allah. Ada orang syariat gak direken luwih-luwih hakikati golongan 4. Jenengan milih ndi terserah. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Tidak ada paksaan untuk memilih dan mengikuti. Terserah jenengan kali kula melok sing ndi. Tapi 4 ini ada konsekuensinya masing-masing.